Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda tentu saja dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai psikiater, spesialis kejiwaan, Dr. Rai Putra Wiroguna, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tingginya angka bunuh diri di Bali, suicide rate kita ya, itu sampai 3, tertinggi di Indonesia. Kemudian kita mencoba melihat konteksnya dengan, ya nanti akan ada pilkada. Bagaimana pemimpin daerah Bali ini kita harapkan juga memang mempunyai perhatian terhadap kesehatan mental. Karena ini kan berkaitan juga dengan kesehatan mental. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mantap jiwa. Ya, kita bicara tentang angka bunuh diri ya, Dok ya. Di Bali ini yang cukup tinggi ya, 3, sekian. 07 ya. Sebenarnya apa makna angka itu, Dok? Mungkin pemirsa perlu diinformasikan. Ya, ini sebenarnya warning ya buat kita bersama. Memang kelihatannya angka ya 3,07 dari 100.000 itu kecil, tetapi itu ada orangnya loh, ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya. Dan itu sebagai gambaran saja hampir 2 kali lipat dari yang peringkat 2. Kalau peringkat 2-nya? Peringkat 2-nya 1,6. Kita 3,07, jadi jauh sekali ya sebenarnya. Iya, 2 kali lipat. Nah, ini kalau kita lihat, jangan sampai ada anekdot di masyarakat bahwa Bali ini sebagai tempat wisata paling membahagiakan kan, sekian tahun berturut-turut. Tetapi orang Balinya sendiri kemudian angka bunuh dirinya tertinggi seluruh Indonesia. Artinya kan orang yang melancong bahagia, tapi yang dikunjungi tidak berbahagia, kurang lebih seperti itu kan, gitu loh. Dan melihat ya fenomena kemarin yang mulai sudah ada pilkada gitu ya, tentu ada keresahan. Selama ini saya lihat yang di media massa bicarakan hanya pembangunan fisik. Itu penting ya, membicarakan airport baru, jalan tol ya. Itu baik, tetapi perlu juga ada atensi bahwa yang dibangun bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga manusianya. Ya kan? Kita mulai perlu bergeser ya, karena saya lihat balihonya sudah banyak, wajah-wajahnya sudah banyak, tapi gagasannya belum ada gitu. Boleh kan ya kita membicarakan itu. Jadi hanya ada baliho foto orangnya untuk Bali 1, ini dan ini, tapi nggak ada visi misinya apa. Belum ada gagasannya, baru usul-usulnya soal pembangunan fisik gitu. Ya, akan bangun ini bandara dan segala macam itu. Kan kita mau memilih pemimpin bukan pimpinan proyek kan gitu. Baik, tapi kalau kita sebelum jauh ke sana, kalau menurut dokter apa yang menjadi penyebab tingginya angka bunuh diri di Bali? Ya, indikator kesehatan mental di Bali memang belum ada yang cukup baik ya. Artinya selain suicide rate tertinggi, kemudian angka ya gangguan jiwa berat itu Bali juga masih tertinggi di Indonesia ya, 11/1000 keluarga ya. Yaitu to equal sekitar 20.000 orang ya di Bali mengalami gangguan jiwa berat yang sering di stigma sebagai gila ya. Nah, mereka kan rentan untuk melakukan bunuh diri ya kan karena gangguannya. Belum lagi misalnya penyalahgunaan narkoba, itu Bali juga masuk 10 besar di Indonesia. So orang yang menyalahgunakan narkoba kan punya risiko lebih besar untuk bunuh diri ya toh. Nah, itu lebih banyak pada remaja. Belum lagi mungkin akses ya terhadap kesehatan mental. Banyak orang nggak paham kalau kesehatan mental ini juga bisa diobati, kemudian ditanggung oleh BPJS. Ya, hanya saja karena program nasional di BPJS ini ada yang belum tepat menurut saya. Misalnya percobaan bunuh diri itu tidak ditanggung oleh BPJS. Masih ada anggapan salah bahwa nanti kalau ditanggung jangan-jangan justru banyak orang mencoba bunuh diri, padahal tidak demikian. Nggak ada saya pikir orang normal mau bunuh diri ya. Nah, itu juga menghambat ya proses penanganan bunuh diri. Nah, jadi menurut saya ini juga perlu diperhatikan ya. Dan ini memang angka-angka ini sering terjadi pada tempat-tempat yang banyak sekali perubahan yang masif ya. Perubahan mata pencarian misalnya dari masyarakat. Mungkin kita sebulan nggak lewat Kuta, lewat lagi ke sana sudah banyak yang berubah lagi ya kan, pembangunan fisiknya. Jadi
angka kesehatan mental itu tidak bisa hanya dilihat dari perekonomian. Angka perekonomian meningkat, maka kesejahteraan mental kita meningkat. Tidak demikian. Jadi akses dari kemajuan itu juga ada dalam kesehatan mental kita. Maka penting memberikan insight ke depannya, pariwisata ini jangan hanya diperah saja untuk penghasilan, tetapi tidak ada digunakan untuk memberikan kesejahteraan mental buat manusianya yang menyediakan ya kan pariwisata itu. Orang yang dilahirkan menjadi petani kemudian ketika umur 40-an 50-an berubah harus menjadi misalnya pelaku pariwisata itu tidak mudah gitu. Ya kan? Ya banyak juga mungkin yang dulu petani punya sawahnya dijual, punya uang banyak. Ya nggak tahu mesti itu berura-ura, uangnya habis, stres itu. Ya. Angka penyalahgunaan narkoba kan lebih banyak di tempat-tempat itu yang kini menjadi tempat perwisata. Uangnya ada, tetapi belum punya kemampuan bagaimana mengolah itu. Yang tadinya sibuk, kemudian tidak sibuk, tapi ada uang. Nah ini itu bisa gangguan jiwa dok ya angka itu menyebabkan misalnya angka kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat, angka perceraian kan selalu tinggi ya di Bali ya. Itu berhubungan juga dengan kekerasan ya di sekolah juga meningkat, angka bullying. Jadi hal-hal tadi juga berkontribusi sebenarnya. Dan angka seluruh Indonesia bunuh diri itu hampir 46%-nya adalah remaja. Kebayang kan? Jadi 18 ke bawah itu hampir setengahnya daripada yang 18 ke atas sampai berapa? 80 anggap orang kan. Itu makin muda. Nah, makanya ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dokter, kalau kita bicara tentang, oke lah, faktanya sekarang begitu ya, kesehatan mental masyarakat Bali, oke kita sepakati kurang tidak baik-baik saja lah katakan gitu ya. Nanti ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, apa yang mesti menjadi visi, misi, apa yang mesti dikerjakan? Kalau kita bicara teknisnya saja dok, apa yang mesti mereka lakukan untuk kesehatan mental? Memperbaikilah kesehatan mental masyarakat Bali. Jadi selain kita bicara kesehatan mental, kita kesejahteraan mental ya. Ini berhubungan dengan ya kan perbaikan ekonomi yang lebih merata, misalnya pendidikan yang berkualitas. Saya pikir wacana-wacananya mesti bergeser ya. Saya lihat masih sama, ada pendidikan gratis negeri dan swasta. Pendidikan gratis, kesehatan gratis ya, saya pikir sudah kita laksanakan dari 20 tahun yang lalu rasanya ya kan. Sekarang tuh kita mestinya bergeser ke arah pendidikan berkualitas. Tidak hanya gratis tapi berkualitas, aman. Saya ingin ya pendidikan berkualitas itu ya, berkualitas ya kan. Bukan hanya gratis saja, tetapi aman. Saya punya anak 4, pengen dong kita kerja dengan konsentrasi, fokus, anak-anak aman di sekolah, banyak kegiatan ya kan. Tidak hanya tidak mengeluarkan biaya. Tetapi mereka juga bisa tumbuh dengan banyak kreativitas, ya kan? Kesehatan misalnya, oke, sudah ada BPJS, ya kan? Tetapi misalnya ada nggak untuk kesehatan mental misalnya terobosan-terobosan dari pemerintah kita sendiri yang karena Bali angka suicide rate-nya tinggi, apakah ada keinginan calon pemimpin kita untuk khusus Bali, ya kan? Orang yang mencoba bunuh diri dengan latar belakang masalah kesehatan mental itu ditanggung, misalnya kan? Kemudian satu lagi yang orang juga nggak paham, misalnya judi online. Judi online itu adalah gangguan kesehatan mental. Iya, kesehatan mental ya? Kesehatan mental. Itu gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa. Dan itu bisa diobati berarti kalau begitu? Itu harus diobati. Kalau nggak diobati nggak bisa baik. Itu nggak bisa baik-baik sendiri hanya karena rugi, karena nasihat, itu nggak bisa. Ya? Itu sementara ini nggak ditanggung BPJS. Ada nggak terobosan misalnya untuk hal-hal itu? Itu bisa jadi visi misinya seorang gubernur misalnya ya? Ya. Nah kalau itu ada yang mau tanda tangan kontrak politik untuk itu, ya kita sebagai aktivis kesehatan mental akan menggerakkan orang-orang yang peduli untuk kesehatan ikut memilih kan, ini ada kontrak. Yang untuk judi online itu memang penyakit gangguan jiwa dan itu bisa diobati gitu ya? Bisa diobati. Dirawat. Ya saat ini di klinik kami ya, karena nggak ditanggung BPJS, di klinik kami yang dengan biaya sendiri itu ada 3 orang yang saat ini sedang dirawat, sedang rehabilitasi namanya dok ya kecanduan judi online. Temennya adalah judi online dan
pinjol. Jadi berapapun Itu habis. kecanduan juga. Iya, dan itu yang nyambung ya. dan itu ada hubungannya dengan bunuh diri. Jadi orang yang kecanduan judi online itu, ya kan, kalau tidak masuk penjara, ya pada akhirnya mati bunuh diri. Nah, apakah sekarang kita tidak punya atensi untuk hal-hal ini? Gitu. Nah, kalau misalnya kita di Bali hanya punya satu rumah sakit jiwa, apakah perlu setiap kabupaten kota punya RSJ atau seperti apa, Dok, yang idealnya? Ya, Bali? pengembangan rumah sakit jiwa saya lihat sudah berlangsung ya, tetapi di setiap daerah sebetulnya membebankan masalah kesehatan mental itu hanya pada rumah sakit jiwa itu tidak pernah berhasil. Ya, ini perlu jejaringnya ditumbuhkan. Misalnya ada nggak ya kan pemimpin-pemimpin daerah ini punya atensi lebih misalnya. Berapa sih ada di rumah sakit umum ada bangsal untuk jiwa? Ya kan? Saat ini tidak banyak. Tidak banyak. Ya kan? Kalau kita tadi angka jiwa berat saja misalnya 20.000, anggap 5%-nya itu sedang kumat atau relapse. RSJ tidak cukup. Ya kan? Perlu RSUD itu juga punya kemauan. Jadi RSUD itu milik negara, jangan hanya untuk mencari untung saja, tapi melayani masyarakat. Ya kan? Belum kita lihat misalnya negara. Kalau RSU negara tidak punya jumlahnya, tidak punya rawat inap misalnya. Orang kan jauh sekali datang ke RSU Bangli ya. Ke Bangli. Ya kan? Nah, itu kalau semua RSU juga punya. Kemudian pembangunannya bisa berupa obat-obatan yang mencukupi untuk jiwa. Jadi tenaga kesehatannya sebenarnya yang bergabung melayani kesehatan jiwa ini saya lihat sudah punya komitmen ya. Perawat-perawat di puskesmas, jejaringnya sudah dibentuk. SDM-nya udah ada. Ya, SDM-nya sudah ada, pelatihannya sudah ada. Tapi perlu di backup misalnya untuk obat yang mencukupi sepanjang tahun. Kan nggak lucu mereka kerja, mereka yang berhadapan dengan keluarga-keluarga ini tiba-tiba di tengah tahun obatnya nggak ada. Harus dirujuk lagi ke rumah sakit. Belum itu biaya, ya kan? Dan satu lagi yang bisa menjadi atensi, masalah kesehatan jiwa ini bukan hanya masalah kesehatan, masalah sosial. Banyak orang nggak paham, orang dengan gangguan jiwa berat itu termasuk disabilitas psikososial. Yang termasuk di dalamnya itu skizofrenia, bipolar, kemudian anak-anak autis. Kok nggak ada yang membicarakan misalnya kapan Bali punya kartu disabilitas? Ya, keluarga ini dibebankan kalau memasung salah. Tetapi mereka nggak pernah dapat bantuan. Ya kan? Kita mesti bergeser lah bantuannya, jangan kamar yang digunakan untuk mengurung lagi, ya kan? Ya kan? Apakah bisa ada rumah pemberdayaan misalnya di setiap kota kabupaten? Kapan kita punya panti bina laras di Provinsi Bali? Provinsi ya kan? aja dulu, Dok ya. Provinsi aja lah dulu, nggak ada, ya kan? Rumah panti bina laras ini untuk orang-orang ODGJ yang nggak punya keluarga, ya kan? Kalau yang punya keluarga tetap di keluarga masing-masing, nanti diberdayakan di rumah berdaya. Tuh, itu kan membantu orang. Jangan orang dibebankan saja untuk ngajak ya anggota keluarga yang disabilitas, tapi mereka nggak diperhatikan. Ada kartu disabilitas. Kapan mereka bisa dengan kartu ini naik angkutan umumnya gratis? Gratis. Ya. Kapan mereka kalau punya kartu disabilitas ini kalau ngantre waktu berobat ke rumah sakit ini nggak usah antri. Nggak usah antri. Ya kan, prioritas. Itu disabilitas semuanya. Jadi psikososial, fisik, teman-teman tunanetra, komunitas tuli. Itu kan orang loh itu, ya kan? Ya, nah, itu terobosan. Kami memimpikan ada hal-hal itu yang bisa terjadi. Masih memimpikan, Dok ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Ya belum, dibicarakan aja belum ini, ya kan? Ya siapa tahu ini ada. Ini yang celaka kan nanti jangan-jangan nggak ada pemilihannya, ya kan? Karena memang mungkin aja kan bisa satu calon, ya kan, satu pasangan. Ya terpilih, kemudian setelah terpilih baru bingung nih, apa program yang mau dilakukan, ya kan? Ya, nah kita boleh dong usul kan. Gitu. Oke, sebagai closing statement dari Dr. Rai, silakan, Dok. Tegas kembali ya, mungkin harapan kalau ada calon gubernur yang menonton, calon bupati, atau para pendukungnya, Dok, partai politiknya juga, apa yang mesti dilakukan untuk kesehatan mental orang Bali, Dok? Ya, kesehatan mental itu tandanya ya, kalau kita ingin hal yang berbeda, kita coba cara yang berbeda.
ya. Orang disebut gangguan kesehatan mental itu kalau kita ingin ya hasilnya berbeda tapi masih coba cara-cara yang sama. Nah, kalau kita masyarakat Bali ingin ya indikator-indikator itu berubah ya kan, kesejahteraan mental kita baik, mesti ada terobosan ya, mesti ada gagasan yang dibicarakan, tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun kesejahteraan mental masyarakat Bali. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya dan memberikan kita gambaran sebenarnya Bali tidak sedang baik-baik saja ya. Banyak yang rusak. Ternyata mental kita juga banyak yang rusak ya, angka bunuh diri tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian concern dari para calon pemimpin nanti ke depan dan masyarakat juga memilih pemimpin yang betul-betul membawa Bali lebih baik lagi ke depannya. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.